Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Rabu tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah atau tanggal 19 Agustus 2020. Seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara tamu kita. Tamu yang kita hadirkan ini luar biasa. Siapkan saja pulpen sama kertas ya. Dan untuk Anda yang lagi pusing-pusing karena COVID-19, rezeki sepertinya agak berkurang, ekonomi terganggu, dengerin acara ini deh. Bagaimana Allah dengan mudah akan membagi rezeki kepada kita. Beliau lahirnya di Bogor, tanggal 16 April tahun 75, SD-nya di Ciherang 3, kemudian SMP-nya di SMP 2 Bogor, SMA-nya di SMA 5 Bogor, kemudian kuliah di IPB, S1, S2 diambil di sana. Kemudian beliau juga sering mendapat penghargaan dari Republika ya, penghargaan apa waktu itu ya? Penghargaan Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007. Kemudian Tokoh Perubahan Republika tahun 2013. Kemudian Anugerah Peduli Pendidikan dari Mendikbud tahun 2014. Penggagas Kampung Matematika yang diresmikan oleh Mendikbud tanggal 11 April 2015. Saat ini sedang mengembangkan kampung pendidikan seikhlasnya. Mereka juga, Pak ini juga punya warung, bayar seikhlasnya, punya restoran, bayar seikhlasnya. Beliau menyelenggarakan International Mathematics and Science Olympiad tahun 2016. Pokoknya dia membuat kursus pendidikan yang bayarnya itu seikhlasnya, tapi para anak didiknya berkiprah di dunia internasional. Kami tidak bisa bacakan satu persatu prestasi karena banyak sekali nih, kalau ditulis di buku ada berapa halaman, 3 halaman. Beliau juga banyak menulis buku dan buku yang terbaru adalah Karakter Suprarasional Menjadi Pemenang di Masa Krisis. Anda tentu masih ingat namanya karena sudah beberapa kali di Rasil ya. Namanya Bapak Ridwan Hasan Saputra. Assalamualaikum Kang Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Krisna. Udah lama juga kita nggak ketemu ya. Ya betul. Tapi teman-teman dan juga keluarga di IMC masih teringat-ingat dengan apa pemikiran-pemikiran Pak Ridwan ya. Pak Ridwan, ini orang banyak pusing nih. Iya. Dengan adanya COVID ada yang kena PHK, ada yang tadinya tokonya laris, sekarang enggak, restorannya tiba-tiba ambruk semua, pada pusing. Iya. Dalam hal mencari rezeki, apa yang bisa diatasi dengan apa karakter supra-rasional menjadi pemenang di masa krisis? Terus terang Pak Krisna, awalnya pun saya juga pusing. Ya, saya tuh punya murid les ya di Bogor nih 1000-an lebih lah. Ya, terus bayarannya sih ikhlasnya. Gara-gara COVID itu nggak ada yang les, jadi murid langsung nol muridnya tuh. Artinya pemasukan juga tidak ada. Pemasukan juga tidak ada. Bayar seikhlasnya tuh. Bayar seikhlasnya, tiap datang. Jadi ketika nggak datang nggak ada pemasukan. Saya juga pusing. Sampai berapa lama pusingnya? Nah, tapi tidak lama pusingnya, karena saya alhamdulillah. Itu kan Maret tuh mulainya. Ya, saya menguasai ilmu suprarasional gitu. Jadi saya langsung praktekkan ilmu itu.
Jadi begini filosofisnya itu. Jadi kalau kita misalkan kurang rezeki, ya kurang rezeki gara-gara misalkan kita di PHK atau gara-gara COVID ini bisnisnya tidak lancar lah. Itu filosofisnya rezeki kita tuh wadahnya mengecil Pak secara goib ini. Wadahnya mengecil. Wadahnya mengecil. Jadi kalau misalkan wadahnya mengecil, sehingga nikmat dari Allah tuh tertampungnya sedikit. Sekarang Akhirnya, bagaimana supaya wadahnya tuh menjadi besar? Nah ini caranya begini. Ini harus dipahami dulu. Ini konsepnya cara berpikir suprarasional. Jadi kalau cara berpikir suprarasional tuh pakai hati nih. Jadi pakai hati itu istilahnya tuh jangan cuma pakai akal saja. Jadi dalam cara berpikir suprarasional, wadah rezeki manusia itu berbentuk 3 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Ini karena saya orang matematik nih, jadi pakai istilah matematik pakai jadinya. matematik. Nah, sumbu X ini saya menyebutnya itu istilahnya faktor-faktor yang kita harus besarkan. Saya mulai dari sumbu Y dulu deh. Sumbu Y. Sumbu Y itu sebenarnya awalnya nih ada 3 antena manusia. Pertama X itu panca indera, Y itu hati, Z itu akal. Nah, kalau dihubungkan dengan ilmu suprarasional, kita fokus dulu Y. Y itu sumbu beriman, hubungannya dengan hati. X itu sumbu amal soleh, hubungannya dengan fisik, panca indera. Terus Z itu sumbu akal, hubungannya dengan saling nasihat dan dalam kebenaran ya, dan saling menasihat dalam kesabaran. Nah, terus terang wadah rezeki itu tuh yang kita kurang itu dibesarkan. Makanya ketika masa krisis yang kita lakukan adalah Y, imannya ditambah, berimannya ditambah. Misalkan rajin puasa, jadi rajin sholat berjamaah, sholat tahajud, sedekah dan lain-lain. Terus amal soleh, amal soleh juga di sini sedekah, bantu orang, tetangga dan lain-lain. Nah ini, berikutnya akal, saling menasihati. Itu yang harus kita lakukan. Nah, makanya sekarang ketika sedang susah begini Pak, perbanyak puasa, perbanyak sedekah, dan fokusnya ke anak yatim sama fakir miskin. Dan saya fokusnya anak yatimnya, mohon maaf, yang dibina oleh orang ibadahnya rajin. Saya rada malas kalau ngasih anak yatim sholat enggak, misalkan ini enggak, malas tuh. Ada seperti itu juga ya? Ada juga yang tidak dibina. Jadi kita kirimkan ke panti asuhan yatim yang anaknya disuruh ngaji, sholat, ibadah. Karena gini, kita ingin memberikan sesuatu itu kepada orang-orang yang tahu bersyukur kepada Allah Pak. Biar nanti rezekinya ditambah, rezeki kita juga ditambah. Itu seharusnya dilakukan di masa krisis. Nanti balasan Allah ada yang tak terduga nanti Pak. Itu caranya. Masya Allah. Terus apa yang dimaksudkan 3 antena manusia? Manusia itu punya antena ya? 3 antena manusia itu apa tuh? Nah gini, jadi 3 antena manusia itu sebenarnya yang paling berpengaruh penting dalam kehidupan manusia. Saya menyebutnya ada panca indera, akal, sama hati. Ini yang jadi masalah tuh di negeri kita Pak. Yang diaktifkan tuh panca indera, fisik sama akal saja. Hati kurang, makanya negeri kita jadi seperti sekarang Pak. Kalau zaman dulu hati diaktifkan, makanya kan gotong royong, tolong menolong tuh jalan. Zaman sekarang mah tolong menolong, gotong royong nggak jalan. Karena sekarang kan akal. Kalau ditanya bantu orang, wanu piro, berani bayar berapa? Nggak ada yang sifatnya diajak gotong royong sekarang orang mau ikhlas. Pasti nanya ada duitnya nggak? Ini nggak gitu Pak, karena sudah main akal. Padahal kalau kita berpikir dengan hati Pak, ketika kita bergotong royong itu dapat pahala. Dan dalam keyakinan secara suprarasional ya Pak, pahala itu bermanfaat buat kehidupan kita. Makanya kalau ada kerja bakti, tolong menolong, nyumbang tuh kalau orang sudah berpikirnya pakai hati, semangat Pak. Nah harusnya manusia itu 3 antenanya diaktifkan, akal, panca indera, sama hati. Itu juga berhubungan. Kalau hati itu saya menyebutnya hubungannya dengan beriman, akal itu saling menasehati, panca indera itu istilahnya itu apa? Amal soleh. Makanya teorinya gini Pak, di surat Al-Asr kan, demi masa sesungguhnya orang tuh akan merugi kan, dalam keadaan merugi kecuali yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran ya, dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu sebenarnya gini Pak, jadi orang itu kalau misalkan setiap waktu wadah rezekinya nggak membesar, dia rugi. Jadi rezeki dari Allah tuh ketampungnya sedikit aja. Seperti halnya orang kerja nih,
Misalkan sehari dikasih 100.000 dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Terus jam 8 sampai jam 10 malam tetap 100.000 dikasihnya. Rugi tidak? Rugi. Rugi. Sama, kita pun rugi. Jadi wadah rezeki kita terus aja nggak berubah-ubah. Harusnya kan berubah, membesar. Jadi wadah rezeki kita membesar, kita nggak rugi. Sama, tiap waktu iman kita nggak nambah. Y-nya nggak nambah. X-nya nggak nambah, amal solehnya nggak nambah. Z-nya nggak nambah. Rugi. Makanya terus terang ini menurut saya ini penafsiran Syuhada Al-Asr nih Pak, teori istilahnya itu wadah rezeki ini hubungannya dengan X, Y, Z. Makanya saya melihat bahwa orang Islam nih khususnya tiap hari tingkatkan iman, amal soleh, dan istilahnya yang tadi saya bilang saling menasihati, karena wadah rezekinya membesar. Makanya nggak ada loh Pak orang yang misalkan pinter, ibadahnya rajin, terus fisiknya bagus, hidupnya susah, nggak ada Pak. Pasti hidupnya bahagia. Kalau hidupnya susah pasti ada yang tidak beres di antara tiga antena tadi. Nah, tapi banyak orang-orang soleh, rajin ke masjid, tapi kok kehidupannya susah ekonominya. Nah, Itu kenapa itu? kalau saya lihat, ini yang soleh ini, ya Y-nya yang tinggi nih Pak. Ibadahnya tinggi, tapi X sama Z-nya nih kecil biasanya. Jadi misalkan X-nya itu yang pertama nih, si panca indera mungkin bagus, tapi akalnya nih, akalnya ini ibaratnya teh kurang terasah, kurang terlatih, kurang pinter, kurang banyak belajar gitu. Itu biasanya. Seandainya, oh Pak, dia rajin belajar gitu, rajin nuntut ilmu. Ada satu lagi rahasia Pak, tentang masalah uang. Jadi uang itu hubungannya bukan dari hanya ibadah Pak, tapi keberanian kita bersedekah. Ada orang rajin ke masjid dan sedekah mah malas Pak. Kan gini, kalau menurut saya ini masalah beriman nih Pak. Ini agak melantur sedikit, nggak apa-apa ya Pak? Ya. Iman itu kan cirinya apa? Dia mendirikan sholat, ya, terus menapakkan sebagian rezekinya. Nah orang mendirikan sholat itu kan ada yang memang mendirikan sholat itu benar sholatnya, ada yang sudah malas nih Pak, dengar ajan malas. Ada orang dengar ajan ke masjid. Nah mendirikan sholat ada dua Pak ke masjid itu. Ada memang dia hatinya tuh ada Allah, jadi Allah tuh tegak berdiri di hatinya, jadi fokus. Jadi ketika misalkan beres sholat pun mau mencuri nggak jadi, mau berbuat jahat nggak jadi. Terus dia mau berbuat baik, ada orang lihat atau tidak, dia tetap ngasih, tetap melakukan hal kebaikan. Ada yang sholat tapi hatinya nggak sholat. Pas lagi sholat mikir, sendal bagus itu kayaknya harus saya ambil tuh. Bisa jadi gitu tuh. Beres sholat langsung kabur ngambil sendal. Nah yang kita maksud misalkan orang soleh itu udah mendirikan sholat nih, tidak mau berbuat jahat lah. Nah yang menampakkan sebagian rezeki ini Pak, yang kadang-kadang orang tidak paham. Gini nih Pak, ini mohon maaf sekali. Ini si A sama si B nih Pak. Bapak punya kenalan A sama si B. A orangnya jujur, B orangnya suka bohong. Kalau Bapak punya uang 100.000, mau dititipin ke si A atau ke si B? Yang jujur atau si A yang jujur kan? Oke. Nah sekarang begini Pak, kalau Bapak punya uang 100.000 sama 1.000, nih si A sama si B ibaratnya harus Bapak titipin. Yang 100.000 dititipin si A yang jujur atau si B yang pembohong? Yang jujur. A yang jujur. Terus yang ini 1.000 kasih B yang pembohong kan? Nah gini sebenarnya ini ada hal yang sangat penting. Gini nih Pak, bank sama Allah. Allah itu pasti jujur dong ya Pak. Bank juga orang masih percaya jujur. Ini setelah kita punya kebutuhan hidup sehari-hari, sisa uang 500.000 nih Pak. Mau disedekahkan, dititip ke Allah atau ditabung ke bank yang 500.000 itu? Banyak kan orang ke bank. Ke bank. Berarti nganggap bank bisa dipercaya, terus Allah. Nah itu kan. Nah maksud saya gini, setelah saya lihat kebanyakan kita orang tuh miskin, biasanya mereka tidak berani sedekah, ketakutan biasanya Pak. Ketakutan nanti gimana nih, padahal kan sebenarnya itu nitip uangnya kepada Allah, pasti yakin nanti Allah jamin. Nah itu kebanyakan tidak. Saya survei nih Pak, kebetulan saya pernah melatih ini para merebut masjid. Saya nanya, Pak, gimana nih jadi merebut masjid? Hidupnya susah nggak? Susah Pak. Padahal saya suka sholat duluan Pak. Maksudnya ajan duluan,
tukang ajan, tukang jadi imam, tapi hidup saya susah. Saya tanya, suka sedekah? Bahasa Sunda, sok sedekah tara. Tak eta Pak, tara pan saya kudu diberi sedekah tuh Pak. Nah, jadi dia bilang, suka sedekah? Enggak Pak, harusnya saya dikasih sedekah. Itu masalahnya, saya bilang teh, karena tidak pernah sedekah jadi susah. Ada merbot satu lagi Pak, gagah itu mau pakai batik. Oh, saya mah nggak susah Pak. Emang kenapa? Saya bilang, saya mah suka sedekah Pak, suka kasih duit saya mah ke orang-orang. Nah, ini benar. Jadi orang rajin sedekah itu hubungannya dengan kaya dan tidak. Jadi ini tuh tidak ada hubungan dia rajin ibadah, sholat segala macam, hidupnya bakal sukses, bakal kaya. Hubungan kaya mah sedekah atau tidak, karena urusan sedekah mah Pak, orang yang jarang sholat ke masjid kalau rajin sedekah mah bisa kaya. Oh gitu ya. Karena hukumnya seperti itu Pak. Masya Allah. Terus ada lagi tabungan jiwa. Apa yang dimaksud dengan tabungan jiwa nih Ustaz? Nah ini nih, jadi tabungan jiwa tuh begini Pak, inilah istilahnya teh, Allah itu ini Pak, maha adil. Ini yang kadang-kadang tidak memahami Allah itu maha adil. Terus yang jadi masalah pendidikan kita saat ini itu hanya kepada fisik dan akal. Jadi begini, kan tidak semua minta dilahirkan di keluarga miskin. Ada yang di keluarga kaya gitu kan. Nih yang keluarga kaya, orang tuanya pinter, kaya, pas lahir udah kaya. Terus nanti pas beli rumah ini gampang, segala macam gampang. Gitu kan. Ini yang keluarga miskin, udah lahir miskin. Mau sekolah nggak bisa. Gimana bisa jadi kaya? Nah gini Pak, jadi kalau orang yang mengandalkan akal saja, rasional, dia nyari duit, nyimpen uang di bank. Nah, kalau dalam ilmu suprarasional ada yang namanya antena hati tadi Pak. Jadi kalau kita berbuat baik itu jadi pahala. Pahala itu masuk jadi tabungan jiwa. Nah tabungan jiwa itu nanti yang memenuhi kebutuhan kita Pak. Itu tabungan jiwa, kalau sudah cukup kuotanya, kita minta rumah dikasih rumah, minta mobil dikasih mobil, minta motor dikasih motor. Asal syaratnya apa? Kuotanya cukup. Jadi dalam pemahaman saya nih Pak, misalkan harga motor lah 25 juta. Kalau kita nabung, misalkan punya uang di bank 30 juta, kita pasti gampang beli motor. Dan nggak minta doa sama Allah kan ya Pak? Kalau kita punya uang 30 juta di bank, harga motor 25 juta, berdoa nggak sama Allah? Ya Allah, semoga enggak kan? Sudah bisa tercukupi, sudah bisa tercukupi. Tapi kalau misalkan uangnya cuma 10 juta, harga motor 25 juta, berdoa nggak sama Allah? Berdoa kan? Karena itu, ketika kuotanya kurang, dia berdoa. Ketika kuotanya lebih, dia tidak berdoa. Sebenarnya nih, di dunia lain nih, dunia goib, dunia suprarasional, saya nyebutnya dunia suprarasional, itu tabungan jiwa juga sama Pak. Misalkan gini, harga motor 25 juta, itu dikuotakan jadi 25x misalkan. Nah kalau kita amal ibadah kita misalkan bantu orang, sedekah, ngaji, segala macam, ini versi yang saya pahami loh ya, selama ini sudah mempraktikkan, dapat 50x. Bilang sama Allah, ya Allah saya pengen motor, dikasih sama Allah Pak motor, dengan jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Di situ maha adilnya Allah. Cuman yang jadi masalah, kenapa misalkan Pak saya udah minta motor kok belum dikasih-kasih? Karena harga motor 25x, kuota kita 10x. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Dan hebatnya nih Pak, tabungan jiwa itu bisa membuat kita tuh mendapatkan sesuatu yang sifatnya non fisik. Seperti misalkan pengen dapat penghargaan dari pemerintah, itu kan non fisik, itu bisa dikasih. Pengen mendapatkan apa misalkan yang sifatnya non fisik, itu dikasih. Tapi kalau uang belum tentu. Misalkan kita pengen dapat penghargaan dari presiden pakai uang, kayaknya sulit Pak. Nah itu Pak mungkin penjelasan tabungan jiwa. Jadi tabungan yang sebenarnya Allah berikan kepada setiap manusia. Jadi istilahnya itu semua bisa dapat dan semua bisa memanfaatkan. Itu Pak. Oke, baik. Saya tadi janji ya mau ngasih nomor teleponnya Pak Ridwan. Ini nomor teleponnya, siapkan pulpen sama kertas, saya akan bacakan ya. Beliau yang menulis buku Karakter Supra Rasional menjadi pemenang di masa krisis. Ini nomornya 0812. Sudah belum? Kemudian 80 34 1100 0812 80 34 1100.
kami masih berbincang-bincang dengan Bapak Ridwan Hasan Saputra, tidak mau disebut profesor, walaupun di luar negeri suka dipanggilnya profesor ya. Beliau sering mengadakan apa-apa serba gratis, kursus matematik gratis, tapi murid-muridnya banyak dikirim ke luar negeri untuk Olimpiade Matematika dan banyak menjadi pemenang. Oke, sekarang saya tanyakan lagi mengenai eksplorasi alam gaib. Itu seperti apa ya? Apa yang bisa Bapak jelaskan mengenai eksplorasi alam gaib? Ini terus terang hal yang menarik, tapi Katanya ada medsos dalam alam gaib juga ya? ini Pak, ini mungkin perlu keyakinan dulu nih, kesepakatan bersama. Ibaratnya tolong jangan diprotes gitu ya. Ini kan saya menuliskan berdasarkan Istilah aja ya? Pengalaman. Jadi begini Pak Krisna, yang tadi dulu nih. Ketika kita misalkan dengar azan, terus langsung berangkat ke masjid, terus ketika kita tuh misalkan sedekah tidak ragu sama Allah gitu loh, yakin Allah ngebalas, itu kita tuh sudah punya handphone alam gaib namanya Pak. Nah handphone alam gaib itu yang istilahnya teh nanti akan terbentuk yang namanya medsos alam gaib. Apa sih medsos alam gaib itu? Jadi saya terpikirnya begini, bahwa nanti kan di akhirat itu manusia ada bersop-sop itu. Manusia dan malaikat, ruh dan malaikat bersop-sop. Nah bersop itu berarti bergrup-grup. Nah mereka bergrup-grup itu di hari kiamat berarti waktu zaman di dunia pun satu grup Pak. Malaikat dengan itu. Nah malaikat dengan manusia itu satu grup. Grupnya apa? Grup yang nilai tabungan jiwanya besar atau sama gitu loh. Jadi sama, nanti ketika tabungan jiwanya sama, dia satu grup. Nanti manfaatnya apa? Ini saya punya pengalaman pribadi. Jadi pada saat istilahnya tuh saya sedang memperbaiki ruko nih, itu saya ternyata butuh AC 13 buah. Setelah saya bilang, Pak kita butuh AC 13 buah. Saya cuma dalam hati bilang, ya Allah saya butuh AC 13 buah. Itu mungkin 5 menit kemudian Pak Krisna, ada orang tua siswa nelpon saya. Pak Ridwan lagi renovasi ruko ya? Kalau misalkan butuh AC bilang ke saya. Saya tuh bingung, kan saya nggak bilang ke orang. Terus saya bilang, iya saya butuh AC. Dia nanya, butuhnya berapa? Saya bilang 13. Jawabnya, oke, saya kasih 13, saya belikan 13-13-nya. Masya Allah. Saya tuh bingung. Terus dia nanya lagi, butuhnya kapan? Minggu ini. Oke, besok saya kirim. Nah itu medsos alam gaib Pak. Jadi ketika Bapak kenal baik dengan yang memberi itu? Kenal baik? itu kenal, tapi kan saya nggak bilang ke dia saya butuh AC. Oh gitu. Yang ini kenal nih Pak. Jadi ketika hati saya bilang saya butuh AC, bilang ke Allah nih, ini malaikat tuh nge-share di grupnya. Mungkin grupnya level malaikatnya sama. Ada malaikat yang ini kayaknya orang tuanya kenal sama tukang AC nih, tukang AC. Bilang tiba-tiba suruh nelpon saya Pak. Ada lagi yang kedua nih Pak, tentang medsos alam gaib. Waktu saya di Afrika Selatan nih, ini mah menurut saya termasuk aneh banget. Saya di Afrika Selatan 2 tahun lalu karena ada konferensi matematik. Saya dari Indonesia satu-satunya nih, dari daerah Sendiri nih? sendiri. Itu di kota Durban. Terus teman saya bilang, Pak Ridwan kalau bisa jarah ke makam Syekh Yusuf Al-Makassari di Cape Town tuh 2 jam perjalanan naik pesawat. Saya tuh bingung kan Pak, bingungnya tuh pertama. Kesananya gimana? Kesananya gimana? Siapa yang nganter, kan itu harus naik lagi pesawat, apalagi naik mobil. Terus kan besok itu ada acara lagi gitu. Saya lagi di mall tuh merenung, cuman gini, ya Allah, saya pengen jarah ke makam Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu Pak, tiba-tiba ada orang Afrika Selatan tuh jalan sama istrinya tuh di mall. Ketemu saya, bilang, "Assalamualaikum." Kan saya pakai peci. Saya bilang, "Waalaikumsalam. Anda dari Singapura atau Malaysia?" gitu kan. Oh, saya dari Indonesia. Wah. Terus saya tanya kan, "Anda dari mana?" "Dari Cape Town." Terus saya bilang, "Wah, Cape Town itu tempat itu ya Syekh Yusuf Al-Makassari. Saya pengen ziarah ke sana, cuman saya bingung." Jawabnya, "Bismillah, bismillah, nanti Anda bisa berangkat." Cuma bismillah. Dalam hati bismillah gimana saya bilang, saya bingung gitu. Itu 10 menit ngobrol, terus dia minta nomor HP, terus minta dikirimkan ini paspor saya. Nah saya pulang ke penginapan, saya kirim tuh foto paspor saya. Sejam kemudian lah kayaknya tuh, dia kirim balik Pak, tiket pesawat pulang pergi Durban Cape Town Durban, dan dia bilang ini gratis buat Anda.
Masya Allah. Terus yang kedua, dia bilang nanti ada yang jemput Anda gitu, diantar ke sana bolak-balik. Di sini saya bilang, loh kok bisa begitu ya? Nah itu tadi, jadi bisa jadi medsos alam gaib itu ada anggota medsos itu tidak mengenal saya Pak, tidak saling mengenal, tapi pas itu ada perintahan mungkin dari malaikatnya untuk ngedatangin saya gitu, istilahnya tuh. Makanya berkeyakinan gini Pak, jangan-jangan nih, itu kan kita ada malaikat nih Pak yang jaga siang dan malam. Ini malaikat ini Pak nanti yang nemenin kita juga nanti di sana. Dan malaikat yang menunjukkan medsosnya, makanya nanti gini Pak, ada strategi nih Pak. Jadi medsos alam itu ada tingkatannya Pak. Ada tingkatan kopral, tingkatan letnan, mayor, kolonel, jenderal Pak. Makanya nanti saya punya teori begini Pak dari medsos alam gaib itu. Jadi kalau kita ingin naik derajat nih, misalnya kita teh orang miskin, nggak punya harta banyak, nggak pinter, nggak punya jabatan, bagaimana bisa selevel dengan orang punya jabatan? Tingkatan ibadahnya Pak, berarti nanti medsos alam gaib kita juga berpindah ke level yang lebih tinggi. Di sini saya bilang adilnya Allah Pak. Jadi Allah tuh sudah siapkan sebuah perangkat di mana semua orang bisa jadi orang besar. Itu Pak, orang kampung pun bisa jadi orang besar Pak. Nah, boleh nggak kita beribadah dengan niatan itu? Dengan niatan jadi nanti akan mengganggu keikhlasan apa tidak itu? Sebenarnya tidak boleh Pak, tapi yang lebih utama laksanakan dulu Pak. Misalkan begini, aduh saya sholat ke masjid takut disebut riya. Udah berangkat dulu aja ke masjid, nanti perbaiki niat lebih baik Pak di situ. Daripada malas ke masjid takut disebut riya, itu lebih bahaya. Mending ke masjid dulu aja gitu. Oke. Sekarang apa karakter yang terlupakan? Gimana? Suka orang katanya suka karakter yang terlupakan itu maksudnya apa? Nih dalam karakter gini Pak, menurut saya nih, bahwa bangsa kita ini sebenarnya adalah bangsa suprarasional Pak, bangsa yang hubungannya dekat sama alam-alam gaib. Cuman gara-gara modernisasi sekarang itu dilupakan. Padahal kita tuh udah nggak bisa lepas sebenarnya bangsa ini tuh Pak. Jadi gini contoh nih, kita bicara dulu, misalkan ya, di cerita rakyat kita itu pasti ceritanya itu seseorang berhasil dengan bantuan hal yang gaib. Seperti Sangkuriang. Sangkuriang tuh istilahnya mau ngebendung sungai jadi danau pakai bantuan jin, Bandung Bandawasa, bikin istilahnya tuh candi, 1000 candi pakai bantuan jin. Nah sekarang mah dibalik jadi pakai bantuan Allah gitu loh. Nah dulu mah kita kan melakukan sesuatu takut, kenapa? Pamali, kualat, sekarang dihilangkan Pak. Makanya kan sekarang Indonesia itu bebas banget, nggak ada polisi juga langsung dilabrak sekarang mah, karena nggak takut pamali, nggak takut kualat, apalagi takut Allah gitu loh. Nah maksud saya tuh karakter yang harus kita bangkitkan itu karakter suprarasional yang utama nih. Jadi harus benar-benar banyak percaya sama yang goib nih Pak. Ini contoh sekarang nih Pak, menurut saya nih. Di zaman yang sekarang ibaratnya tuh COVID, menurut saya kita jarang-jarang bawa nama Allah nih Pak untuk menyelesaikan masalah. Menurut saya sih. Contohnya seharusnya kan misalkan tolong misalkan jaga jarak, bersihkan tangan gitu kan. Terus apalagi pakai masker. Tapi jarang misalkan tolong ya istilahnya teh banyakin sedekah nih. Karena lagi kena krisis banyak orang yang istilahnya teh susah. Banyakin sedekah pasti akan kayak lagi. Terus banyakin ibadah ke masjid. Ini menurut saya nih, ini mohon maaf sekali jangan dituduh saya ini ya. Nih ada COVID itu ada lagi tambahan menurut saya yang harus dibuat tuh. Kayak misalkan kan olahraga sama imun sering disebutkan ya, suplemen. Kalau saya minum suplemennya madu sama garam kalau lagi madu sama garam. Ya sedikit garam. Kalau lagi agak kurang sehat nih, makan itu, minum itu biasanya sembuh. Terus kalau kita sakit yang susah disembuhkan pakai doa ini Pak, yang Nabi Yunus itu, ya Allah ini penyakitnya udah mengurusak saya ibadah nih, jadi dipermudah. Tapi ada satu yang sangat penting Pak dalam teori suprarasional. Jadi musibah atau sakit kita pun bisa jadi karena wadah rezeki kita tuh mengecil. Jadi tetap perbanyak ibadah Pak. Makanya menurut saya nih, kalau boleh saran nih, Satgas itu tidak hanya Satgas penangkatan COVID Pak, sama pemulihan ekonomi, tapi Satgas peningkatan keimanan dan ketakwaan. Jadi dibuat sama Satgas teh anak orang teh rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin infak, rajin baca Quran, rajin segala macam. Ya? Sehingga wadah rezeki kita membesar, nanti pertolongan Allah datang Pak. Nah itu saya bilang karakter yang mulai dilupakan, bahwa
kita teh dekat sama yang gaib, percaya sama yang gaib gitu Pak. Itu sudah dilupakan orang gitu Pak. Oke, Itu mungkin ini maksudnya. ada pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum Pak Ridwan. Pak Ridwan kan mengajarnya di dunia matematika. Kok masuk-masuknya ke dunia gaib? Tolong penjelasannya bagaimana hubungannya Pak Ridwan. Oke, ini pertanyaan menarik nih. Matematik kan ini apa? Eksak gitu ya. Iya. Nah, gini. Saya ini kan dunia matematiknya tuh dunia olimpiade matematik, Pak. Atau itu yang ke Bapak penanya, siapa namanya ya, Pak? Hamba Allah nggak disebut. Hamba Allah. Saya tuh dunia olimpiade matematik. Itu olimpiade matematik tuh soalnya susah-susah banget, Pak. Nah, ketika susah banget tuh kadang-kadang saya bingung mengerjakannya. Akhirnya, ya Allah, tolong saya ya Allah. Semoga saya bisa mengerjakan soal ini. Nah, kedekatan kepada Allah jadi semakin tinggi, Pak. Nah, lama-kelamaan setelah merenungkan, oh iya ya, harusnya kita harus mendekatkan kepada Allah dulu baru ngurusin urusan dunia. Nah, disitulah akhirnya saya banyak berkontemplasi, ya akhirnya banyak pengalaman-pengalaman hidup yang saya rasakan, kayaknya nih yang gaib jauh lebih penting daripada dunia nyata, Pak. Itu proses awalnya gitu loh. Oke, baik, saya akan bacakan lagi nomor HP dari Bapak Ridwan Hasan Saputra. Ini nomornya 0812 sudah, kemudian 80 34 11 00 0812 80 kemudian 34 11 00. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur. Kami masih berbincang-bincang dengan Bapak Ridwan Hasan Saputra atau Insinyur R. Ridwan Hasan Saputra, MSI, yang lahir di Bogor tanggal 16 April tahun 75. Beliau adalah pembina kompetisi studi Islam dan matematika Fakhruddin Ar-Razi Competition, penyelenggara pesantren matematika tahun 2011 sampai dengan 2018. Murid-muridnya sering dilombakan di acara Olimpiade internasional dan alhamdulillah menang terus ya. Dan dia juga membuka tempat kursus matematika gratis, bayar seikhlasnya. Oke, silakan yang mau telepon, silakan kami tunggu untuk telepon di rasio 081 telepon 021 845 1512 atau kirim ya di 081 11 999 720. Pak Ridwan, ada juga yang ingin bertanya tentang kapitas lekta dari supra-rasional. Itu apa saja kapitas lekta dari supra-rasional? Nah, di sini ada istilahnya, saya tuliskan solusi krisis guru, magnet suprarasional, Kementerian Wakaf, anak yatim, dan lain-lain. Ini terus terang semacam analisa saya dari sisi suprarasional, Pak. Jadi banyak solusi-solusi dalam kehidupan ini yang istilahnya agak berbeda dengan istilahnya itu kebanyakan orang. Seperti dibangun Kementerian Wakaf, atau seperti sekarang saja, Pak. Ini menurut saya loh, Pak. Bantuan pemerintah yang 600.000 per bulan itu, ya, kalau dalam kacamata suprarasional, ketika bantuan itu tidak memperbesar wadah rezeki orang yang menerimanya,
itu tidak akan punya dampak signifikan Pak terhadap perbaikan ekonomi nanti di masa depan. Ini menurut saya. Supaya bisa jadi besar wadah rezekinya seperti apa? Jadi ini seharusnya nih Pak, seharusnya pemerintah tuh kalau sepakat dengan konsep yang saya bangun, mungkin ini kita ingin bahwa yang menerima bantuan ini dia harus paham bahwa ini rezeki dari Allah. Dia harus banyak bersyukur kepada Allah. Caranya adalah harus rajin ibadah. Kalau yang beragama Islam rajin sholat. Makanya kalau saran saya ini isengnya nih Pak, harusnya nih yang penerima istilahnya bantuan 600.000 juga harus ada dapat surat rekomendasi dari ketua DKM orang ini rajin sholat ke masjid gitu. Jadi istilahnya tuh untuk memaksa dia rajin ke masjid, terus rajin sedekah juga karena katanya mau ngasih juga ke masjid ini 100.000 atau berapa gitu. Karena ini penting Pak. Kalau misalkan nih dalam teori saya, ketika wadah rezeki yang nggak membesar Pak, ya tetap akan begini terus. Menurut saya loh Pak. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Ada yang tanya, Assalamualaikum Pak Ridwan dari Bapak Bambang. Pak Bambang masih membuka tempat kursus matematika atau anak-anak masih dibuka apa tidak Pak? Jawabnya masih buka, cuman sekarang secara online Pak. Karena terus terang kalau offline tuh masih tidak boleh oleh pemerintah ya. Misalnya sekolah aja banyak yang ditutup, tidak boleh. Nah termasuk kursus. Jadi kita bukanya online. Nah itu bisa dilihat di www.kpm.Ridwan Institute. Ridwan Institute-nya tuh READ1 Institute.org. Jadi kpm.ridwaninstitute.org. Kemudian dari Bapak Bambang S. Gunawan, Assalamualaikum Pak Ridwan. Saya ingin bertanya, kalau kita sudah rajin ibadah, rajin sholat dan tiap hari membaca Al-Quran, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita punya kemampuan suprarasional? Sebenarnya istilahnya tuh kita tidak usah tahu kita punya kemampuan suprarasional atau tidak Pak. Sebab nanti itu tuh sudah kayaknya tuh akan nempel sesuai dengan apa yang kita lakukan dan keikhlasan kita Pak, istilahnya teh. Cuman ini bedanya kalau yang saya tekuni itu tidak untuk sesuatu. Misalkan orang mau puasa biar punya ilmu kebal, bisa apa, enggak. Jalani saja, nanti istilahnya tuh yang dimaksud kekuatan suprarasional tuh banyak keinginan kita, doa-doa kita yang dikabulkan Allah. Pengen anak kita tuh misalkan masuk sekolah favorit, dapat beasiswa atau apa, itu terkabul oleh Allah. Nah, itu tuh berarti sudah menunjukkan kita tuh ibaratnya punya jiwa suprarasional. Pokoknya kita jalankan saja ya gitu Iya. ya, nggak usah mikir. Betul. Saya malah suka dapat hal yang aneh-aneh, Pak. Apa misalnya? Ini contoh, tapi saya ini bukan masalah mendukung atau tidak ya. Dulu waktu tahun 2012 deh, saya tuh di Bandara Solo tuh. Kalau nggak salah Pak Jokowi masih jadi Wali kota. Enggak, sekarang udah jadi itu, jadi gubernur Pak, gubernur DKI kalau tidak salah. Terus saya pas di Bandara Solo bilang gini, ya Allah, saya dengar Pak Jokowi mau jadi presiden dalam hati. Saya pengen salaman sama Pak Jokowi, ya Allah gitu. Itu di Bandara Solo Pak, setelah saya doa begitu dalam hati saya tuh, tiba-tiba ada orang jalan masuk ke ruang tunggu, pakai baju putih, celana hitam, duduknya sebelah saya Pak. Saya lirik Pak Jokowi. Langsung saya salaman tuh sama Pak Jokowi. Terus pas mau foto bareng, keduluan sama orang Pak, mau selfie teh. Terus hati saya berbisik, kamu kan doanya cuma minta salaman doang, bukan foto bareng gitu, bikin salam sama Jokowi itu. Nanti doa harus lengkap. Jadi banyak hal-hal yang tidak mungkin nanti bisa terwujud. Kalau saya sudah sangat banyak minta apa tuh terwujud, karena tadi sebenarnya nanti di suprarasional itu ada yang namanya kuota tabungan jiwa kita yang untuk membeli banyak hal. Itu bukan soal dukung-dukung, soal feeling ya. Feeling aja itu. Oke, dari Amir di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz Ridwan. Ada buku dari Ustadz Ridwan yang bisa jadi panduan dalam menyelami alam suprarasional? Terima kasih Pak, dari Pak Amir Bekasi. Bukunya ada dua nih Pak Amir. Yang pertama itu Cara Berpikir Suprarasional, itu terbitan dari Republika. Yang kedua adalah Karakter Suprarasional, itu terbitan dari Klinik Pendidikan MIPA. Itu kalau yang satu tuh Cara Berpikir Suprarasional sangat matematis banget, karena saya dulu bikinnya dengan banyak rumus. Kalau yang ini lebih umum lah, tapi emang ini kelanjutannya. Jadi silahkan saja mungkin dicari di mana ya, di KPM Mart, Tokopedia itu ada.
Di sini aja, taruh di Oh Etara iya, nanti Rasil di ya. sini, Nanti di taruh di Rasil. Etara Rasil, nanti hubungin ke Etara Rasil. Ya, di Rasil aja nanti. Silakan dicatat nomor Etara Rasil ya, 0812 94 99484. Ini ada yang juga tadi nanya radio tuh. Silakan hubungi yang berminat untuk berbelanja di Etara Rasil. Itu ada radio, ada buku-buku. Nanti Pak Ridwan juga bukunya insya Allah ada di sana juga. Ya. Karakter suprarasional menjadi pemenang di masa krisis. Nomor telepon Etara 0812 94 99 484. Berapa harganya Pak? Ini harganya 60.000 Pak. 60.000 ya? 60.000 ada Oke. berapa halaman nih? Sekitar 150-an lah. Kemudian jaringan gerakan suprarasional itu apa yang dimaksudkan jaringan gerakan suprarasional? Jadi saya tuh ingin nanti orang-orang yang ibaratnya tuh secara hati sudah cerdas, sudah yakin, ya, itu jadi satu komunitas gitu Pak. Jadi nanti saya misalkan pengen ketemu orang tuh nanti dia guru bahasa Inggris ngajar seikhlasnya karena sudah suprarasional. Guru sejarah ngajar seikhlasnya, tukang pijit seikhlasnya gitu, tukang ojek seikhlasnya. Itu mulai bergabung tuh. Terus orang-orang yang suka donasi, donatur tuh bergabung. Lembaga-lembaga yang modelnya suprarasional bergabung. Misalkan lembaga untuk donor darah kah, lembaga misalkan ada pejuang subuh, ada misalkan mungut sampah yang sifatnya untuk kebaikan, itu menjadi sebuah jaringan, Pak. Yang artinya tuh nanti Sekarang sudah terbentuk belum? sekarang sudah terbentuk, cuman masih sedikit. Masih sedikit lah. Jadi ada ojek super rasional, ojek seikhlasnya, yang tadi misalnya rumah makan seikhlasnya, tukang pijit seikhlasnya. Belum banyak. Kenapa belum banyak? Karena meyakinkan orang tuh susah, Pak. Yang biasa nyari duit terus nyari pahala tuh rada Ada angin ya. Oke. Jadi solusi krisis ini gimana kita bisa mengatasinya? Nah, krisis yang mana nih? Krisis ekonomi, Ekonomi atau lah. Nah, ekonomi ya. Jadi ini solusi krisis tuh ada dua hal nih, Mbak. Ada dari sisi rakyat, ada yang kedua dari sisi pemerintah. Jadi kalau dari sisi rakyat itu, Pak, istilahnya tuh yang harus mulai didengungkan itu adalah keinginan untuk banyak bersedekah, Pak. Jadi kalau sudah semakan sedekah itu digulirkan, di mana pokoknya beli deh warung ke tetangga, beli tukang gorengan, tukang apa, nggak butuh juga beli aja gitu loh. Nanti kasih ke orang lain, itu nanti terjadi perputaran suprarasional, Pak. Akan ada rezeki baru yang masuk dari langit gitu loh. Sehingga nanti krisis cepat beres. Yang kedua, dari sisi pemerintah. Pemerintah tuh kalau bisa, yang tadi saya bilang, ketika ngasih bantuan nih ke para pekerja, tolong nih ya ini dibelanjakan untuk ke fakir miskin. Nah, untuk melatih kejujuran tuh kalau bisa sambil disuruh ibadah, Pak. Terus kasih ke UMKM juga nih bantuan untuk mereka usaha, harganya turunin dong supaya saling membantu. Itu juga harus juga dibuat untuk rajin ibadah, Pak. Nanti kalau sudah rajin ibadah tuh saya buat wadah rezeki bangsa ini besar, pasti Allah akan berikan solusi. Karena menurut saya nih, Pak, bahwa masalah yang ada di bumi saat ini tuh sudah sulit pakai akal manusia biasa, Pak. Harus dengan bantuan Allah plus akal manusia gitu loh. Ini yang jadi masalah kalau saya lihat baru mengedepankan akal kita nih, bangsa kita, negeri kita ini, Pak. Hatinya kurang. Padahal nih kalau ingat penjejahan di atas dunia ini nih, di pembukaan kita kan apa, Pak? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita tuh selesai. Tapi saat ini rahmat Allah jarang dipakai nih, Pak. Menurut saya juga terus terang nulis buku ini kan berkat rahmat Allah, Pak. Pas lagi Covid malah ada buku, dan gara-gara Covid juga bisa masuk TV saya, Pak. Ada acara TV namanya Gemar Matematika bersama Pak Ridwan tuh masuk TVRI. Padahal sebelumnya acara itu nggak akan pernah bisa masuk TVRI, Pak, katanya. Gara-gara Covid. Ini karena berkat rahmat Allah, jadi hal yang positif. Makanya ketika kita coba membawa Allah dalam menyelesaikan masalah ini, pasti cepat selesai, Pak. Oke. Pak Ridwan, saya dari hamba Allah nih, saya sedang kena problem rumah tangga. Bagaimana cara mengatasi menurut metode yang Pak Ridwan tawarkan? Wah, ini harus ditanya dulu problem rumah tangganya apa ini. Karena terus terang istilahnya kan ada yang namanya fungsi akal, fungsi hati, fungsi panca indera. Jadi kan harus dikaji dulu secara akal tuh. Masalahnya ini apa gitu kan.
Masalahnya apa setelah dikaji, kalau misalkan masih bisa pakai akal dulu Pak. Kalau sudah berat nih, pakai akal, baru pakai hati. Seperti kalau ngerjakan soal matematik gitu Pak, misalnya 5 kali 7 berapa, kan nggak usah pakai hati Pak. Pakai akal bisa. Tapi satu hal sih, kalau misalkan kita punya masalah nih, baik masalah rumah tangga atau apa, berarti perbaiki dulu akal kita nih, sikap kita seperti apa ke pasangan atau ke anak gitu kan. Terus yang kedua, misalkan ya panca indera kita harus sehat. Yang berikutnya adalah ibadah Pak. Nah biasanya sih yang pengalaman saya secara pribadi, kalau kita punya masalah, itu perbanyak sedekah Pak. Perbanyak sedekah, jadi kan nanti wadah rezeki kita membesar tuh. Karena sedekah tuh keimannya ada, amal solehnya ada, menasihatinya juga ada gitu loh. Ketika kita menasihati orang, kita berikan sedekah, insya Allah nanti Allah berikan jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Cuman kan karena saya tidak tahu masalahnya kan jadi susah ininya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Sarifah di Semarang. Assalamualaikum Pak Ridwan. Bagaimana jika kami mengamalkan teori-teori ilmu alam gaib dari suprarasional supaya tidak dikategorikan ilmu syirik? Terima kasih. Sebenarnya ini bukan ilmu syirik kalau menurut saya, karena emang ini semuanya masuk akal dan dalilnya tuh ada. Cuman kan istilahnya kata suprarasional tuh di atas rasional gitu loh. Kalau prosesnya mah sangat alamiah Pak, sangat tidak syirik. Cuman memang nanti ada hal-hal yang sifatnya keajaiban saja, yang di situ kita harus ibaratnya tingkatkan syukur kita, bukan malah jadi sombong. Malah itu jadi bola salju Pak. Ketika kita semakin bersyukur, nikmat semakin ditambah terus. Di mana syirik orang kita minta kepada Allah kan? Nah, mintanya kepada Allah, nggak pada jin segala macam, enggak. Ini harus disuruh sholat. Iya. Sholat di mana syiriknya ya? Nggak ada. Iya, Ya? nggak ada. Oke, baik. Kemudian dari Bapak Zaki di Tangerang. Assalamualaikum Pak Ridwan. Mohon dijelaskan prinsip hidup X plus Y plus Z. Itu maksudnya Pak. Silakan. Gini, jadi kan tadi saya bilang ada yang namanya wadah rezeki. Wadah rezeki itu bentuknya kan wadah tuh 3 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Sebelumnya saya tadi menerangkan ada 3 antena manusia tuh. Antena panca indera itu secara syariat tuh sumbu X. Terus antena akal, saya nyebutnya sumbu Z, dan antena hati sumbu Y. Nah, ketika bicara wadah rezeki, ya, sumbu X, Y, Z ini saya ubah Pak, sesuai dengan surat Al-Asr sebenarnya. Jadi sumbu Y itu beriman. Jadi beriman Y kepada Allah nih, Y beriman. Sumbu X itu amal soleh. Sumbu Z itu istilahnya itu ini saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran ya, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau dikaji setelah saya melihat ya, surat Al-Asr itu berhubungan dengan wadah rezeki. Jadi orang itu akan merugi ketika si wadah rezekinya itu tetap. Jadi ketika orang itu imannya tetap, amal solehnya tetap, nggak nambah-nambah gitu, saling menasihatinya tetap malah nggak menasihati. Nah itu tuh disebutnya berarti wadah rezekinya kecil. Nah supaya kita tidak merugi, kalau bisa setiap masa, setiap waktu berubah itu berimannya nambah. Contoh beriman nambah teh gimana sih? Karena kita semakin yakin kepada Allah. Awalnya puasanya Senin Kemis jadi Nabi Daud gitu loh. Jadi awalnya zikirnya cuman subhanallahnya misalkan cuman 11 kali jadi 33 kali, ditambah tuh. Amal soleh juga sama, kalau misalnya kita biasa sedekah sehari 1.000 ya jadi 2.000 tambahin gitu loh. Termasuk saling menasehati. Nah saling menasehati kan butuh akal, butuh ilmu, butuh kepintaran. Makanya mohon maaf, orang yang rajin ibadah itu kalah sama orang yang ibaratnya rajin ibadah dan berilmu. Karena kalau yang rajin ibadah doang mah Y-nya sama X-nya doang mungkin yang kuat, Z-nya kurang. Kalau ini mah X, Y, Z yang besar. Makanya ada hal yang menarik nih, mohon maaf nih, saya ngomong sedikit politik tapi dari sejarah. Pak Prabowo sama Pak Jokowi kan sowannya ke Mbah Mun, almarhum. Mbah Mun tuh kenapa jadi sowan, nggak ke profesor mana gitu loh. Itu 2 orang calon presiden datang ke sowan ke Mbah Mun. Mbah Mun itu pertama Y-nya tinggi tuh, orangnya berilmu. Terus istilahnya tuh akalnya, amal solehnya juga bagus. Terus akalnya juga bagus, menasehatinya kan beliau ulama. Wadahnya gede banget, sampai narik yang namanya calon presiden datang. Kalau saya mah yang datang paling kepala desa Pak, kalau saya mah ibaratnya. Atau ya murid-murid matematik gitu. Oke.
Baik, selanjutnya Assalamualaikum Pak Ridwan. Kalau berhubungan dengan hutang riba dan hutang bukan riba, bagaimana solusinya? Apa hanya dengan bersedekah saja, Pak Ridwan? Nah, ini ada yang menarik nih Pak, ini juga pengalaman pribadi. Jadi tadi yang saya ceritakan tentang tabungan jiwa tuh ada kode unik Pak. Jadi kode unik tabungan jiwa itu begini, kalau kita sedekah uang dapat uang, kalau kita misalkan bantu orang punya hutang kita lunasin, hutang kita juga lunas Pak. Kalau misalkan kita nih ngebantu anak orang lain, misalkan disekolahin sama kita dikasih beasiswa, nanti anak kita belum bisa dapat beasiswa Pak. Nah masalah hutang begini, dulu saya waktu beli ruko 3 Pak, saya masih ada hutang tuh, istilahnya 800 jutaan itu tuh. Terus saya bingung nih nyicilnya gimana, walaupun yang ngasih sih terserah Pak, mau nyicilnya kapan saja lah, cuman saya nggak enak gitu. Apa yang saya lakukan Pak? Kan ada yang berhutang ke saya tuh, orang minjem uang ke saya gitu. Nah satu hari saya teleponin semua yang punya hutang ke saya Pak. Hutang ke saya berapa lagi? 5 juta, oke lunas. Sini telepon, berapa? 50 juta, lunas. Iya Pak, ada yang 50 juta, ini berapa? 20 juta lunas, 10 juta. Sehari itu Pak, 100 juta lebih yang hutang ke saya anggap lunas. Tinggal saya punya hutang ke orang gitu. Terus yang terjadi? Seminggu kemudian saya ketemu orang tua siswa yang minjemin itu. Dia nanya, Pak, ini kan rumah buat umat ya? Iya Pak, saya ini ruko buat umat, saya juga mau wakafkan. Udah saya juga wakaf deh, nggak usah dibayar. Gitu Pak. Jadi kalau bisa istilahnya tuh bantu orang yang punya hutang kita bantu. Tapi itu tadi niatnya harus karena Allah, jangan sampai nanti saya udah ikut Pak Ridwan nih, udah bayarin orang punya hutang saya nggak lunas juga gitu. Jadi bertahap lah, jangan dulu se-ekstrim itu, nanti takut makomnya belum nyampe kan ini. Nyesel lagi ya. Jadi nggak ikhlas, jadi mengganggu ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya dari Bapak Sofyan di Tangerang. Assalamualaikum Pak Ridwan. Saya sangat setuju dengan Bapak Ridwan. Semakin banyak kita bersedekah, semakin luas dibuka rezeki Allah. Itu yang saya doakan. Saya termotivasi dari motivator Mary Riana, jangan bersedekah menunggu kaya, dan jangan bersedekah akan menjadi kaya. Dari Bapak Sofyan di Tangerang, tanggapannya. Ya, jadi gini Pak, sebenarnya dalam konsep suprarasional nih, tadi X, Y, Z. Jadi ketika kita bersedekah, menurut saya iman kita tuh tinggi karena yakin sama Allah, berarti Y-nya naik. Terus amal soleh tuh sedekah itu, X-nya naik. Jadi membesar tuh, memanjang X-nya, Y-nya membesar. Nah Z-nya tuh akan sangat bagus kalau kita sedekah sambil bilang, nanti tolong ya, nih rajin sholat. Z kita naik, berarti apa? X, Y, Z-nya membesar atau nambah panjang, berarti volume atau wadah rezekinya itu tambah besar, berarti berkah pun tambah banyak Pak. Itu logika suprarasionalnya Pak. Jadi jangan takut sedekah, makanya terus terang pada saat krisis ini, uang jangan ditahan-tahan, jangan disimpan di bank, ditumpuk-tumpuk, jangan. Banyakin sedekah aja, bantu orang. Ngasih beras, ngasih apa gitu loh. Oke. Kemudian dari Ibu Yani di Batam. Assalamualaikum Pak Ridwan, saya Ibu Yani dari Batam. Benar apa yang sudah diuraikan Bapak. Saya pernah berdoa, ingin sekali selalu bersedekah, tapi nggak punya uang, nggak punya penghasilan. Sehingga Allah jawab kemampuan keterampilan. Dan di waktu COVID ini saya mendapat pesanan konektor masker. Sampai sekarang lebih kurang 1.400 piece. Dan bersyukur saya sudah sedekah kepada mobil jenazah untuk beli Al-Quran, mukennah, juga anak yatim, dan rumah sakit di Palestina. Saya ingin bergabung, insya Allah. Oke, soal tanggapannya. Nah, gini, yang jelas memang sedekah itu punya dampak besar. Cuman kalau ada pertanyaan nih, Pak Ridwan, kalau orang miskin gimana? Kan dia nggak bisa sedekah. Nah, saya ingin bilang, di sini juga Pak Krisna, maha adilnya Allah. Jadi dalam ilmu suprarasional itu ada yang namanya kode khusus, ya. Jadi kalau misalkan orang pengen kaya dengan sedekah, kalau yang miskin nggak bisa sedekah, gimana cara jadi kaya? Caranya gampang Pak. Sering wirid, ya goni, ya mugni, ya goni, ya mugni gitu loh. Istilahnya tuh. Jadi kayak bilang Allah yang maha kaya gitu kan, sering dibaca itu, nanti kita jadi kaya dengan syarat ada usaha Pak. Jadi kalau pengen pinter baca ya alim, ya alim, ya alim, pengen kaya baca ya aziz, ya aziz, ya aziz gitu loh, misalnya tuh. Ya nanti, goni, ya apa? Ya goni, ya mugni gitu. Jadi istilahnya tuh kita akan baca sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau pengen pinter ya alim gitu. Ini yang salah kadang gini Pak, guru Pak.
Guru harusnya wiridnya yang alim, ya alim, ya alim supaya jadi pinter. Nah. Ini bicaranya ya goni nih. Jadi ke sekolah jadi bawa barang dagangan. Tapi dia jarang belajar gitu. Kalau pengen pinter sama pengen kaya, berarti bacanya ya alim sama ya goni gitu. Oke. Selanjutnya dari Ibu Abu Zahid. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Menurut Bapak nih yang paling baik itu jadi orang sukses atau jadi orang beruntung? Kalau menurut saya sih yang paling bagus adalah jadi orang bermanfaat, Pak. Hmm. Jadi atau jadi orang yang bernilai. Jadi orang yang bernilai itu orang yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya orang sukses bisa jadi sukses untuk dirinya sendiri tapi dia tidak bermanfaat buat untuk orang lain gitu. Itu tidak bagus. Makanya kan dalam istilah tuh kalau ini ya istilahnya tuh Albert Einstein bilang lebih baik jadi orang yang bernilai gitu loh daripada orang sukses. Yang saya baca kemarin juga Kiai yang dari Gontor tuh bilang lebih baik orang yang kaya dan berjasa daripada kaya doang gitu loh. Makanya kalau saya lebih suka jadilah orang yang bernilai atau orang yang bermanfaat, Pak. Pinter bermanfaat bagus, pinter tidak bermanfaat tidak bagus. Orang yang tidak pinter bermanfaat jauh lebih bagus daripada orang pinter tidak bermanfaat. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ridwan. Maaf, bagaimana bersedekah sementara utang banyak? Pak Ridwan, bagaimana ingin sekali bersedekah tapi utang banyak? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Jadi kalau misalkan kita itu punya banyak hutang, ya, utamakan itu adalah istilahnya itu bayar hutang dulu. Tapi kalau pakai teori saya yang tadi, coba bantu orang juga yang berhutang ke kita, Pak. Jadi misalnya dilunaskan atau ada orang saudara kita punya hutang yang lebih kecil dari kita nih, bantuin gitu. Terus kalau sudah seperti ini, Pak, berarti Bapaknya harus pakai ilmu suprarasional yang lain. Artinya apa? Bermainnya tuh di doa, Pak. Sering bersolawat, sering berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah supaya sumbu Y-nya yang gede. Karena ketika untuk bersedekah kan uang kita nggak cukup nih. Ibaratnya X-nya nggak bisa berkembang nih karena uang kita sempit. Y-nya yang diperbesar. Jadi bahasanya gini, Pak. Kalau misalkan panjang X kita cuma 1 meter, nggak bisa dikembangkan lagi karena kita nggak punya uang nih. Jetnya cuma 1 meter, Y-nya dibuat jadi 10 meter. Jadi volumenya kan jadi 10 nih. Bisa di ketika 10 itu akan ada rezeki tak terduga. Seperti yang saya alami kan saya nggak bayar hutang saya loh, Pak. Yang punyanya bilang, udah Pak gratis. Saya juga wakaf. Selesai berarti. Nah itu keajaiban itu terbentuk karena kita punya wadah rezeki yang membesar sesuai dengan kebutuhan hutang kita tadi, Pak. Oke, selanjutnya Assalamualaikum Ridwan. Jika ibu hamil bayi di dalam kandungannya terlilit tali pusar, menurut dokter karena bayi masih putar-putar. Menurut supranatural bagaimana solusinya? Dari ibu di Bekasi. Suprarasional kali ya. Suprarasional. Nah ini terus terang kalau sudah hubungannya dengan yang medis gitu kan, terus misalkan dokter sudah bilang begini dan begitulah istilahnya teh. Jadi kita mungkin pasrahkan kepada Allah dan ada upaya Pak, Bu. Jadi upaya suprarasionalnya perbanyak sholawat istilahnya tuh. Mungkin perbanyak sedekah dan mohon kepada Allah bahwa dimudahkan urusannya kepada saat melahirkan. Nah, sedekah terus bisa jadi mungkin kita bersholawat, ngaji, puasa dan lain-lain tuh memperbesar wadah rezeki kita sehingga doa kita supaya kita nanti tidak ada masalah dalam pada saat melahirkan itu terkabul. Saya pun sama Pak, Bu. Ketika saya sudah punya masalah yang ibaratnya teh sudah tidak bisa lagi dipikirkan, ya saya larinya itu ke doa dan zikir. Seperti kasus waktu istri saya mau melahirkan anak kedua itu udah mungkin lebih dari seminggu nggak melahirkan, saya bingung itu. Waduh ini gimana nih? Saya agak malas dioperasi sesar gitu. Banyakin doa aja lah, banyak doa. Pas mau dioperasi sesar ada yang unik. Dokter bilang awalnya perempuan, anaknya jadi laki-laki. Terus katanya ini nggak usah dioperasi Pak, kayaknya lancar gitu. Jadi perbanyak doa aja, diperbanyak tuh doa dan zikirnya diperbanyak. Ini udah mulai banyak yang pesan buku ini, karakter suprarasional nih dari Pak Slamet di Mega Mendung apa di mana nih. Assalamualaikum, saya berniat membeli buku Cara Berpikir Suprarasional tulisan Ridwan Hasan Saputra. Selamat Mega. Ya harganya 60.000 ya. Silakan hubungin ke 0812 94 99 484 itu Etara ya.
kelihatannya nggak bisa dijawab semuanya. Kita keterbatasan waktu nih. Nanti coba Pak Ridwan juga akan memberi materi ya Ya. di IMC ya. Oke. Wah, sayang kalau nggak diulang acara ini. Acara ini mesti diulang-ulang dari Rizal. Insya Allah evergreen setidaknya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya bagaimana Pak Ridwan untuk orang yang sekarang kesulitan rezeki ketika masa pandemi ini, yang harus diperhatikan, yang harus difokuskan apa? Nah, jadi gini, kesimpulan akhir ya. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya masa pandemi ini yang banyak pengangguran dan segala macam, ya yang artinya penghasilannya kurang lah. Gini. Jadi pertama tingkatkan keimanan. Tingkatkan keimanan dari aktivitas ibadah ya. Perbanyak puasa, zikir, ngaji dan lain-lain. Itu syarat pentingnya harus untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, ya, istilahnya tuh perbanyak amal soleh. Bantu tetangga, orang tua, bantu apa untuk kepentingan masjid apa segala macam amal soleh tuh dilakukan. Yang berikutnya adalah saling menasehati. Nah, saling menasehati di sini yang sangat penting adalah berprasangka baik kepada Allah bahwa sebenarnya COVID-19 atau krisis ini anugerah. Saya terus terang secara pribadi sudah menganggap COVID-19 ini adalah anugerah buat saya pribadi, buat saya keluarga, dan buat lembaga saya. Dan seharusnya ketika bangsa Indonesia sudah berubah cara berpikirnya, ini anugerah loh Pak, bener. Salah satu contoh anugerahnya apa Yang saya rasakan ya, rasakan? pertama gara-gara COVID-19 saya masuk TPRI Pak, berseri dan malah sekarang saya syuting lagi Pak, Gitu. dibayar lagi secara khusus istilahnya tuh. Oke. Itu yang Satu. pertama. Kedua, Bisa bikin buku Pak, buku karakter suprarasional gara-gara COVID, saya nggak kemana-mana ngetik terus. oke, terus? Yang ketiga ini bisnis saya nih di bidang online malah sekarang maju nih Pak, Masya alhamdulillah. Allah. Jadi sudah yang dulu beberapa orang yang saya rumahkan sudah saya panggil-panggil lagi untuk masuk kerja. Yang berikutnya nih Pak, saya sama Kemdikbud sudah diundang lagi untuk ngisi karakter suprarasional, beberapa angkatan lagi. Jadi saya bilang ini malah jadi rezeki banyak yang tidak saya pernah pikirkan sebelumnya. Dan yang terakhir Pak, dulu saya bingung buka cabang KPM seperti apa. Sekarang alhamdulillah insya Allah gampang. Orang gampang buka cabang KPM, bisa ratusan nih sebentar lagi se Indonesia. Insya Allah amin. Anugerah ya COVID ya. Iya, anugerah. Ya, nanti ya 1:30 juga Pak Ridwan ditunggu di Aula Insan Mandiri ya. Iya. Untuk kita akan mendengarkan semua uraian dari Pak Ridwan nanti pukul 1:30. Oke, Pak Ridwan katanya suka mencari penderitaan malah dicari. Kok penderitaan dicari? Nah, gini Pak, itu namanya merencanakan kesusahan. Jadi dalam teori saya gini, ketika ingin memperbesar sumbu X, Y, dan Z itu harus menderita Pak syaratnya. Kan ibaratnya teori itu pasangan susah senang, atau pepatah kita mah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi untuk meningkatkan sumbu Y misalkan itu Pak, itu kan harus menderita. Contoh puasa gitu kan, kan menderita puasa Senin Kemis. Sholat tahajud malam-malam harusnya tidur bangun kan menderita. Terus amal soleh nih, sedekah 100.000 nyarinya susah gitu kan, kan menderita gitu loh. Tapi hasilnya Masya Allah. Hasilnya bener gitu. Oke. Aduh, soalnya masih banyak yang ingin ditanyakan ke Pak Ridwan ya, Pak Ridwan Hasan Saputra. Ya, tapi kita sudah dibatasi oleh waktu. Terima kasih. Ada kesimpulan yang mau disampaikan terakhir? Kesimpulan saya Bapak Ibu, terus terang pertama, hidup ini sekarang kita tidak punya pilihan kecuali kembali kepada Allah dan berpikir positiflah kepada Allah, jangan ngegurutu kepada Allah, jangan ngeluh misalnya jangan seujon lah kepada Allah, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan, mudah-mudahan berbagai juga kru dari Pak Ridwan juga hadir sini. Terima kasih sudah bersama-sama datang ke Rasil. Saya Muhammad Krisna dan Anis mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Juga Ondi ya. Ondi. Terus bagi yang mau mesen bukunya Pak Ridwan, Karakter Supra Rasional menjadi pemenang di masa krisis, harganya 60.000, hubungi 0812 94 99 484 Etara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.